berdiri di atas firman Allah. Sola scriptura, hanya Alkitab. Masa itu benar, pegang. Nanti kan di pengadilan akhir kita tanggung jawab semua. Kan gitu kan? Tapi kalau kami memang tidak berani, kalau out of Bible itu kami takut sekali. Kami tidak pakai dasar lain. Pandangan ini itu, oh tidak. Firman Allah. Orang Protestan mengatakan sumber atau dasar dari ajaran mereka hanya Alkitab. Hanya Alkitab. Bahasa kerennya sola scriptura. Tetapi gereja Katolik punya pendapat lain. Kitab suci penting sekali, tapi bukan segala-galanya. Prinsip kami yang tadi itu harus kami pegang. Berdiri di atas firman Allah. Sola scriptura, hanya Alkitab. Satu, seringkali pertanyaan mereka muncul karena ada perbedaan dalam prinsip ini. Orang Protestan mengatakan sumber atau dasar dari ajaran mereka hanya Alkitab. Hanya Alkitab. Bahasa kerennya sola scriptura. Tetapi gereja Katolik punya pendapat lain. Kitab suci penting sekali, tapi bukan segala-galanya. Mengapa bukan segala-galanya? Karena pernah ada dalam sejarah gereja, kitab suci tidak ada. Mulai Yesus wafat sampai tahun 60-an tidak ada Injil. Anda tahu kapan Injil ditulis? Setelah Yesus wafat, kapan Injil ditulis? Puluhan tahun setelah Yesus wafat, baru ada Injil pertama. Nah, selama belum ada Injil, apakah tidak ada ajaran? Apakah firman Allah tidak ada? Ada. Belum ditulis. Nah, itulah yang diajarkan oleh gereja Katolik. Firman Allah tidak hanya terdapat dalam kitab suci, tetapi sebelum ditulis, firman Allah dihayati, diimani, diajarkan, dirayakan dalam ibadat. Firman Allah sebelum ada Injil tertulis tetap ada dalam gereja. Belum ada Injil Matius yang mengisahkan perjamuan terakhir Yesus. Belum ada kisah pada malam sebelum dia menderita sengsara, mengambil roti, mengucap syukur, dan belum ada. Tapi apakah itu tidak dilakukan oleh para rasul? Oh tidak, dilakukan tetapi belum ditulis. Maka kita tahu dari sejarah para rasul merayakan Ekaristi dari rumah ke rumah. Jauh sebelum cerita tentang perjamuan terakhir dituliskan. Itulah namanya firman Tuhan yang belum tertulis tetapi diimani, disimpan, dihayati, dirayakan, diajarkan. Itulah namanya tradisi. Maka gereja Katolik mengatakan kitab suci bukan segala-galanya. Itu perbedaannya. Maka orang Protestan kalau tidak ada ayat dalam Alkitab, berarti tidak benar. Selalu tanya, mana ayatnya? Nggak ada? Pasti salah. Mereka, bagi kita, hanya menerima Alkitab tetapi lupa sebelum ada Alkitab sudah ada yang namanya tradisi. Berikutnya, ini sudah saya terangkan, maka tidak perlu. Penyebab kedua, sama-sama punya Alkitab. Kita beli dari orang Protestan Alkitab kita. Tetapi ada bagian yang khusus punya Katolik, namanya Deuterokanonika. Kita beli pada mereka, lalu kita pesan, tolong Deuterokanonika disisipkan. Makanya dalam Alkitab kita aneh. Perjanjian Lama berakhir dengan kitab Maleakhi, lalu ada Deuterokanonika, lalu baru Alkitab
perjanjian baru. Karena kita pesannya pada mereka. Mengapa ada perbedaan? Nanti boleh ditanyakan, tetapi sementara saya katakan jumlah kitab dalam Alkitab orang Protestan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Alkitab yang kita terima. Kita sebut Deuterokanonika, 7 kitab yang tidak ada dalam Alkitab orang Protestan. Nah, salah satu yang tidak diterima adalah kitab Makabe. Dalam kitab Makabe ada ayat yang sangat jelas mengenai mendoakan orang yang sudah mati. Dikatakan adalah pikiran yang suci mendoakan orang mati. Karena orang Katolik punya kitab Makabe, jangan salahkan kalau orang Katolik mendoakan orang mati. Menghormati jenazah. Tetapi mereka tidak menghormati jenazah, ini mati ya mati, urusannya dengan Tuhan. Tidak usah didoakan, tidak ada gunanya didoakan. Maka bagi mereka kalau ada orang mati, ibadatnya itu menghibur yang masih hidup. Yang mati ya sudah. Kadang tidak dilihat. Ya, gitu. Ini bedanya antara Katolik dengan Protestan. Karena apa? Karena mereka tidak mengakui kitab Makabe sebagai bagian dari Alkitab mereka. Jadi, kalau hanya Alkitab saja sebagai pegangan satu-satunya, bagaimana para rasul dan para murid dapat menyebarkan kebenaran Kristus sebelum terbentuknya Alkitab, dari periode antara Pentakosta sampai 382 tahun terbentuknya kanon kitab suci? Bagaimana jemaat perdana memilih buku-buku mana yang harus dimasukkan dalam Alkitab sebagai wahyu ilahi? Menjelaskan bahwa gerejalah yang menetapkan buku-buku mana yang termasuk di dalam kanon Alkitab. Jadi sini kita dapat melihat bahwa gereja Katolik yang melahirkan Alkitab, bukan Alkitab yang melahirkan gereja. Karena Alkitab dilahirkan oleh gereja, gereja pulalah melalui magisterium suci yang dilindungi oleh Roh Kudus dan janji Kristus, mempunyai otoritas untuk menafsirkannya, sehingga kebenaran Alkitab tidak disalah-artikan. Itulah sebabnya 1 Timotius 3 ayat 15 mengatakan bahwa tiang penopang dan dasar kebenaran adalah gereja. Hanya Alkitab sebagai satu-satunya pilar kebenaran menyebabkan perpecahan gereja. Dan sering kita melihat bahwa perpecahan gereja diakibatkan karena keinginan untuk menafsirkan ayat-ayat kitab suci secara pribadi. Sebagai contoh, Martin Luther dan John Calvin mempunyai banyak perbedaan dalam hal Ekaristi Kudus, pengakuan dosa, dan masih banyak lagi. Pendapat manakah yang benar dari dua orang pendiri ini, yang masing-masing mendasarkan ajarannya hanya berdasarkan Alkitab? Kalau memang hanya Alkitab dapat membawa persatuan gereja, bersama-sama kita perlu merenungkan, kenapa setelah revolusi gereja oleh Martin Luther di abad pertengahan, gereja menjadi terpecah belah sehingga sampai saat ini ada sekitar 28,000 denominasi. Seharusnya kalau memang kembali kepada kemurnian jemaat awal, katanya hanya berdasarkan Alkitab, maka gereja seharusnya bersatu dan bukannya tercerai-berai. Hal ini sungguh bertentangan dengan pesan Yesus terakhir yang menginginkan seluruh dunia melihat ada kesatuan di dalam tubuh Kristus, sehingga dunia dapat tahu bahwa kita semua adalah pengikut Kristus. Dan inilah yang menjadi kerinduan gereja Katolik untuk menyatukan seluruh umat Allah, yang dapat dilihat dari dekrit tentang ekumenisme atau Unitatis Redintegratio. Mungkin mereka tidak setuju akan seluruh pernyataan di dalam dekrit ini, namun ini adalah suatu bukti bahwa gereja Katolik juga mempunyai kerinduan yang sama dengan gereja Kristen yang lain untuk melihat seluruh umat Allah berkumpul menjadi satu, dan dengan demikian memenuhi pesan Yesus. Keinginannya sama, yang menjadi perbedaan kita adalah caranya.